Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin. Jamaah kajian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Melanjutkan pembacaan dari kitab At-Tauhid Al-Muyassar yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Ahmad Al-Huwail hafizahullah taala. Dan pada kesempatan kali ini kita memasuki bab al-kufru atau babul kufri, bab tentang kekufuran. Ta'riful kufri, definisi kufur. Kufur secara bahasa artinya adalah tertutup. Sedangkan secara syariat kufur adalah diddul Islam atau lawan dari Islam. Kemudian macam-macam kufur. Kata beliau, kufur ada dua macam. Yang pertama kufur akbar atau kufur besar. Yang kedua kufur asghar atau kufur kecil. Apa itu kufur akbar? Kufur akbar yaitu tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, baik disertai sikap mendustakan ataupun tidak. Adapun hukum dari kufur akbar ini adalah bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Macam-macam kekufuran. Kata beliau ada 5 macam kekufuran. Yang pertama adalah kufur akbar karena mendustakan. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba biayatihi innahu la yuflihul zalimun." Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah atau mendustakan yang hak ketika yang hak itu datang kepadanya. Sesungguhnya tidak beruntung orang-orang yang zalim itu. Al-Ankabut 68. Kemudian kufur akbar yang kedua adalah kufur karena enggan dan sombong meskipun membenarkan. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin." Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis, aba wastakbar, ia enggan dan takabur atau sombong, wa kana minal kafirin, dan menjadilah ia termasuk golongan orang-orang kafir. Al-Baqarah 34. Kemudian kufur akbar yang ketiga adalah kufur karena ragu-ragu, yaitu kufur dzan, anggapan, prasangka yang salah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada." Dan dia memasuki kebunnya sedangkan dia dalam keadaan zalim terhadap dirinya sendiri. Ia berkata, "Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imatan wa la irudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba." Dan aku tidak mengira bahwasanya hari kiamat itu tidak akan datang. Dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Rabbku, pasti aku akan mendapatkan tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu. Al-Kahfi ayat 35 sampai ke 36. Kemudian yang keempat adalah kufur karena berpaling. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina kafaru 'amma unziru mu'ridun." Dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa-apa yang diperingatkan kepada mereka. Al-Ahqaf ayat yang ketiga. Kemudian kufur akbar yang kelima adalah kufur karena nifak atau bersifat munafik. Bersikap munafik. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a 'ala qulubihim fahum la yafqahun." Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka telah beriman kemudian menjadi kafir lagi, lalu hati mereka dikunci mati, karena itu mereka tidak dapat mengerti. Quran surat Al-Munafiqun ayat yang ketiga. Kemudian kufur, kita memasuki kufur asghar. Kalau tadi kufur besar, sekarang kufur asghar atau kufur yang kecil.
Ada beberapa hal yang perlu diketahui tentang kufur asghar. Yang pertama, definisinya. Apa itu definisi kufur asghar? Kata beliau, setiap maksiat yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan sebutan kufur, namun tidak sampai kepada tingkat kufur akbar. Adapun hukumnya adalah haram dan termasuk dosa-dosa besar, tetapi tidak mengeluarkan dari agama Islam. Contohnya adalah kufru ni'mah, kufur nikmat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fakafarat bi an'umillah, tetapi penduduknya kufur, mengingkari atas nikmat-nikmat Allah. Quran surat An-Nahl ayat 112. Kemudian contoh kufur asghar yang kedua adalah seorang muslim memerangi saudaranya yang muslim. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki seorang muslim adalah suatu kefasikan, sedangkan memeranginya atau membunuhnya adalah sebuah kekufuran. Muttafaqun alaih. Kemudian contoh yang berikutnya adalah mencela nasab orang lain. Kemudian juga contoh yang berikutnya meratapi mayit yang berlebih-lebihan, menunjukkan tidak ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Itsnatani fin nasi huma bihim kufrun, at-ta'nu fin nasab wan niyahatu 'alal mayyit." Dua hal yang dilakukan manusia yang merupakan kekufuran, yaitu at-ta'nu fin nasab, mencela nasab, wan niyahah 'alal mayyit, yaitu meratapi mayit. Hadis riwayat Muslim. Itulah pembacaan penjelasan kaitannya dengan kufur, baik kufur besar maupun kufur kecil. Semoga bermanfaat dan semoga kita dijauhkan dari kekufuran. Amin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiikum.